warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang evaluasi pembelajaran moral dan nilai agama anak usia dini. Perkenalkan, nama saya Dewi Quratul Aini dengan akhiran NIM 082. Saya Putri Magdalena dengan akhiran NIM 083. Saya Trisna Febri Pilantika dengan akhiran NIM 099. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari evaluasi pembelajaran. Asesmen atau penilaian merupakan salah satu tugas pokok dan penting yang harus dilakukan oleh guru PAUD. Selain melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, asesmen menjadi sangat penting dilakukan karena dari hasil asesmen guru dapat mendeskripsikan pencapaian perkembangan anak, termasuk di dalamnya perkembangan moral dan agama pada anak. Asesmen merupakan suatu proses untuk pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi mengenai proses dan hasil pembelajaran siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian akurat dan mengidentifikasi pencapaian kompetensi hasil belajar siswa. Namun pada PAUD asesmen tidak digunakan untuk menentukan hasil belajar, tetapi digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian perkembangan pada setiap anak. Maka dari itu, proses asesmen anak di PAUD menggunakan pendekatan otentik. Asesmen otentik merupakan asesmen proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, spiritual, dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta sesungguhnya, menurut Ditjen PAUD tahun 2014 halaman 4. Sehingga ketika terjadi penyimpangan atau gangguan perkembangan, guru dan orang tua dapat segera mengulanginya. Cara asesmen cukup beragam, mulai dari asesmen informal sampai dengan asesmen formal. Selanjutnya ada materi prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran ada 5, yaitu pertama, kapasitas dan kejelasan. Sebelum melakukan evaluasi, guru harus memastikan dan menjelaskan apa yang ingin dievaluasi dengan definisi yang operasional. Misalnya, jika guru ingin mengevaluasi kemampuan belajar siswa, guru harus mengidentifikasi dan mendefinisikan tujuan-tujuan instruksional pengajaran terlebih dahulu, kemudian membuat alat evaluasi yang sesuai. Biasanya alat evaluasi dalam pendidikan, terutama pengajaran, berbentuk tes. Tes ini harus mencerminkan aspek-aspek yang ingin diukur dengan akurat. Selanjutnya yaitu teknik evaluasi. Dalam pendidikan, teknik evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang dicapai. Tidak ada satu teknik evaluasi yang dapat digunakan untuk semua tujuan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kesesuaian antara tujuan evaluasi dan teknik evaluasi yang dipilih. Selanjutnya yaitu komprehensif. Untuk mengevaluasi kemampuan belajar siswa secara menyeluruh, diperlukan teknik evaluasi yang beragam. Teknik evaluasi yang sama tidak dapat digunakan untuk semua situasi belajar, karena setiap teknik evaluasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, tes objektif dapat memberikan hasil yang jelas dan tentang kemampuan siswa, tetapi tidak dapat mengetahui seberapa paham siswa terhadap materi tersebut. Sebaliknya, tes subjektif sangat dipengaruhi oleh penilaian evaluator. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, teknik evaluasi harus disesuaikan dengan tujuan dan kondisi belajar. Selanjutnya yaitu kesadaran adanya kesalahan pengukuran. Guru perlu memahami kekurangan dan kelemahan dari teknik evaluasi yang dipilih. Dengan demikian, guru dapat lebih berhati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi. Guru juga perlu sadar bahwa pengukuran yang dilakukan hanya mencakup sebagai sampel dari keseluruhan yang harus diukur dan hanya pada waktu tertentu. Hal ini dapat menyebabkan ada aspek penting yang dimiliki siswa yang tidak terukur dalam sampel. Ini disebut sebagai sampel error dalam evaluasi. Kesalahan atau error lain berasal dari alat atau instrumen yang digunakan dalam proses evaluasi. Menyusun alat evaluasi bukanlah hal yang mudah, apalagi jika aspek yang diukur bersifat kompleks. Oleh karena itu, guru harus melaporkan adanya kesalahan pengukuran ini dalam laporan hasil evaluasi. Dalam
Dalam pengukuran dengan tes, kesalahan penggunaan dapat dinyatakan dengan koefisien kesalahan pengukuran. Selanjutnya itu evaluasi adalah alat bukan tujuan. Evaluasi adalah alat bukan tujuan. Evaluasi harus dilakukan berdasarkan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan evaluasi harus ditetapkan sebelum menentukan teknik dan alat evaluasi yang sesuai. Hasil evaluasi yang tidak memiliki tujuan akan sia-sia dan merugikan peserta didik. Oleh karena itu, evaluasi harus direncanakan dengan baik, disesuaikan dengan kebijakan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya itu ada tujuan evaluasi pembelajaran. Di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu keeping track, merupakan pengumpulan data dan informasi tentang pencapaian dan sikap peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Guru yang menggunakan berbagai teknik evaluasi terhadap penilaian untuk mengetahui sebagaimana kemampuan dan perilaku peserta didik, serta data dan informasi yang diperoleh dari penilaian digunakan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Yang kedua, checking up. Checking up yaitu untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Selain itu, checking up juga berguna untuk menemukan kesulitan-kesulitan peserta didik dalam belajar materi yang diberikan dan memberikan masukan yang positif. Yang ketiga ada finding out, yaitu dalam finding out ini guru untuk mencari dan menemukan serta mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat cepat mencari alternatif solusi yang lain. Dan yang keempat yaitu ada summing up. Summing up adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui sejauh mana peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditargetkan. Dengan summing up, guru dapat membuat kesimpulan tentang kemampuan dan kekurangan peserta didik dalam belajar. Jadi kesimpulannya yaitu bahan untuk membuat laporan kemajuan belajar yang dapat disampaikan kepada peserta didik, orang tua, atau pihak lain yang terkait. Selanjutnya ada instrumen evaluasi pembelajaran. Instrumen adalah alat yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan evaluasi pembelajaran. Adapun pembagian instrumen, yang pertama, penilaian untuk kerja. Penilaian untuk kerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa, seperti pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, partisipasi siswa, menari, memainkan alat musik, aktivitas fisik, mengoperasikan suatu alat. Menurut Mansur, tahun 2006, penilaian untuk kerja dilakukan berdasarkan tugas anak didik dalam melakukan perbuatan yang dapat diamati, misalnya berdoa, bernyanyi, dan berolahraga. Untuk yang kedua ada catatan anekdot. Catatan anekdot merupakan kumpulan catatan yang dibuat oleh guru berdasarkan peristiwa penting yang terjadi saat di sekolah tentang sikap dan perilaku anak. Ciri-ciri catatan anekdot yang baik yaitu yang pertama, membuat keterangan atau data tentang tanggal, tempat, dan suasana di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua, menggambarkan perbuatan-perbuatan anak dan reaksi-reaksi orang lain yang hadir pada saat perbuatan anak berlangsung. Yang ketiga, melengkapinya dengan gerakan isyarat yang ditampilkan anak. Yang keempat, uraikan cukup luas sehingga meliputi semua episode yang terjadi sehingga tidak ada yang tertinggal atau terlupakan. Dan untuk yang terakhir, memisahkan catatan fakta dan komentar atau interpretasi pembuatan catatan anekdot. Yang ketiga ada wawancara atau percakapan. Menurut Anita Yus, percakapan penilaian yang dilakukan melalui suatu cerita antara anak dan guru ataupun antara anak dengan sesama anak. Percakapan dalam rangka penilaian dapat dilakukan guru dengan sengaja dan topik yang dibicarakan juga sesuai dengan tema ketika pelaksanaan program pada saat itu. Ada dua macam percakapan dalam rangka penilaian yang dapat dilakukan, yaitu pertama, penilaian percakapan yang berstruktur.
percakapan yang dilakukan dengan sengaja oleh guru dan menggunakan waktu khusus dan menggunakan pedoman walau sederhana. Untuk yang kedua, percakapan atau wawancara tidak terstruktur. Contohnya, guru melakukan percakapan secara spontan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Untuk yang keempat akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu catatan hasil karya anak. Hasil karya adalah hasil kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan, dapat berupa pekerjaan tugas. Suatu kegiatan dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak, misalnya gambar, lukisan, melipat, kolase, hasil guntingan, tulisan atau coretan-coretan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pemberian tugas. Penugasan merupakan suatu teknik penilaian berupa pemberian tugas yang akan dikerjakan oleh anak dalam waktu tertentu, baik secara individual ataupun kelompok, baik secara mandiri atau didampingi. Kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai melalui pemberian tugas dapat dikelompokkan. Yang pertama, hasil kerja anak dari yang tidak ada menjadi ada. Misalnya percobaan yang dilakukan oleh anak seperti mencampur warna, menyemai tanaman, dan membuat minuman. Selanjutnya yaitu hasil yang diperoleh dari mengatur sesuatu, yaitu menata kembali barang-barang secara sendiri, membersihkan sesuatu, membersihkan meja sehabis bekerja, mengelompokkan warna benda menurut dari bentuk dan ukurannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu ada observasi atau pengamatan. Menurut Mulyasa, observasi merupakan cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan secara langsung terhadap sikap dan perilaku anak dan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu ada portofolio. Portofolio sendiri merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan bahwa perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik, hasil tes, atau bentuk informasi yang terkait dengan kompetensi tertentu dalam satu mata pelajaran. Sebagai suatu proses sosial pedagogis, portofolio adalah collection of learning experience yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Sedangkan menurut Slamet Suyanto, portofolio biasanya berisi paling tidak hal-hal seperti berikut. Yang pertama ada contoh tulisan anak, yang kedua ada contoh gambar atau ekspresi seni anak, yang ketiga ada contoh hasil karya anak, yang keempat ada evaluasi diri, yaitu kesan atau pendapat anak tentang kemajuan belajarnya di TK. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.